Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Tamimi, saya dari EK2G. Saya akan menjelaskan materi dari bab 2 yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. A. Teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. 2. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminati para pembeli. 3. Hukum permintaan adalah hukum yang menggambarkan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara pasar harga dan jumlah barang yang diminati. Ada dua penentu permintaan. 1. Faktor harga. 2. Faktor bukan harga. B. Teori penawaran dan kurva permintaan. Teori penawaran adalah gambaran atas hubungan antara aspek-aspek yang ada dalam pasar. 2. Hukuman penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara hubungan suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. 3. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu menggambar. 3. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat tertentu. Ada dua penentu penawaran. 1. Faktor harga. 2. Faktor bukan harga. Faktor bukan harga terbagi menjadi 6 macam, yaitu harga barang lain. 2. Biaya untuk memperoleh faktor produksi. 3. Tingkatan teknologi. 4. Harapan. 5. Jumlah penjualan. 6. Tujuan perusahaan. Penawaran dalam Islam. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan kondisi tertentu. C. Titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Titik keseimbangan adalah suatu kondisi di mana jumlah barang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. D. Teknik penentuan keseimbangan pasar. Perusahaan dalam keseimbangan terjadi ketika ada excess supply maupun excess demand. Excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi dari yang diminta oleh konsumen. Excess demand terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan produsen tidak mencukupi jumlah barang yang diminati konsumen, atau jumlah barang yang diminati konsumen lebih besar dari jumlah barang yang ditawarkan. Harapan keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual. Beberapa kasus permintaan. Beberapa kasus permintaan keseimbangan. Beberapa kasus perubahan keseimbangan. Berubahnya keseimbangan pasar terjadi bila beberapa kasus perubahan keseimbangan barang. Berubahnya keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan permintaan atau penawaran di antara pembeli dan konsumen. Pembeli atau produsen. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.